Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Made Indrayani. Pada pagi hari ini kita bahas satu topik yaitu fat loss versus weight loss. Ya teman-teman ya. Apa sih maksudnya gitu ya? Nah, kalau weight loss, teman-teman, itu adalah sebuah program atau cara untuk turun berat badan. Jadi lebih fokus kepada angka timbangan ya. Istilahnya kalau timbangan udah bergeser ke kiri ya atau berat badannya kiloannya sudah turun, itu dianggap sudah sukses kayak gitu ya. Nah, ada satu lagi istilahnya adalah fat loss. Fat loss artinya adalah program untuk mengurangi lemak. Ya, jadi untuk memastikan bahwa apabila seseorang melakukan sebuah diet, lemaknya yang berkurang. Oh ya teman-teman, tubuh kita itu secara garis besar itu terdiri dari yang namanya otot, air, lemak, tulang, rangka, dan ada banyak lagi ya organ-organnya ya. Tapi yang sering gampang untuk berubah ya atau bergeser komposisinya adalah otot, air, dan lemak. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau ini yang sering relatif berubah. Sedangkan tulang atau rangka itu relatif sedikit ya perubahannya ya. Sehingga kita akan fokus apabila metode dietnya fokus kepada fat loss, mereka akan sangat memperhatikan komposisi tiga ini ya, otot, air, dan lemak. Oke ya. Lalu bagaimana perbedaan metode pada saat seseorang melakukan diet yang fokus ke weight loss dan diet yang fokus ke fat loss ya? Ada perbedaannya nih teman-teman ya. Oke, kita bahas dulu yang weight loss. Apabila sebuah metode diet yang dilakukan oleh seseorang itu lebih fokus kepada weight loss, ciri-cirinya adalah diminta kurangi porsi makan ya, apa-apa harus serba sedikit gitu ya. Terus untuk metode weight loss ini banyak, teman-teman bisa puasa, sering-sering puasa ya, pas bukanya sedikit aja ya, atau intinya yang bersifat defisit kalori ya. Kalau teman-teman melakukan defisit kalori, maka diet dengan metode weight loss ini dijamin berhasil. Artinya nih, berat badan teman-teman pasti turun karena sudah terjadi defisit kalori. Nah, tapi bagaimana dengan stamina-nya? Bagaimana dengan bentuk badannya? Kurang diperhatikan apabila menggunakan metode yang weight loss ya. Nanti gambar-gambarnya saya kirimnya ke grup ya. Jadi saya jelaskan secara gambaran secara narasinya dulu ya di sini ya. Nah, sedangkan fat loss itu seperti apa? Kalau fat loss itu memang kita tuh mau menurunkan berat badan, tapi kita mau yang hilang itu lemaknya. Jadi jangan sampai yang berkurang ototnya, jangan sampai yang berkurang airnya. Sehingga pada metode diet yang fokus kepada fat loss, nutrisi atau asupan makan sehari-hari dari teman-teman akan sangat diperhatikan ya, terutama dari kecukupan protein ya, karena protein adalah salah satu nutrisi yang membentuk massa otot ya. Kalau massa ototnya cukup, otomatis dia bisa membakar lemak dengan optimal, teman-teman. Ciri-cirinya apa? Kalau seseorang berhasil melakukan metode diet fat loss, ya, ciri-cirinya 1, badannya lebih bugar. Kenapa? Karena lemaknya udah berkurang. Lemak ini yang membuat kita ini males teman-teman, mager, males gerak ya, berasa badan tuh nggak enak atau berat. Nah itu tuh karena lemak kita lebih ya. Nah kalau teman-teman melakukan diet metode fat loss, otomatis badan lebih bugar ya. Yang kedua pastinya stamina lebih baik otomatis ya. Terus bentuk badannya shaping teman-teman ya. Jadi walaupun secara kilogram teman-teman hanya berkurang misalnya 3 kilo misal begitu ya, tapi bentuk tubuhnya sudah mulai berbentuk ya, pinggangnya udah mulai ada, dagunya udah double chinnya udah hilang gitu ya, atau pipinya lebih tirus kayak gitu ya.
Kemudian yang kedua, biasanya warna kulitnya lebih cerah, teman-teman. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan metode diet fat loss, sangat diperhatikan juga porsi air putihnya ya. Air putihnya, coachnya atau pembimbingnya akan selalu reminder, air putihnya hari ini sudah cukup apa belum gitu ya. Seratnya sudah cukup apa belum gitu ya. Sehingga pencernaan teman-teman akan lebih sehat ya jika menggunakan metode weight loss. Nah, jadi ketika teman-teman mau melakukan diet fat loss, dipastikan teman-teman satu, tahu ilmunya ya. Yang kedua, teman-teman butuh seorang mentor. Karena ini membutuhkan sebuah keahlian ya, pendampingan untuk konsultasi juga ya. Jadi tidak bisa diet sendiri ala-ala, karena diet ala-ala itu seringan arahnya ke arah yang weight loss ya. Kalau fat loss tidak demikian. Nah, beruntungnya teman-teman di kelas edukasi yang kami bimbing ya, yang Made bimbing itu memang menggunakan pendekatan metode diet untuk target fat loss ya. Sehingga kami selalu berusaha memberikan edukasi ya untuk menghitung angka kalori teman-teman, untuk menghitung nilai protein teman-teman berapa ya. Kami pantau makan siang teman-teman gitu kan. Karena tujuannya apa? Tujuannya agar fat loss bisa terjadi. Oke ya, saya kira cukup bisa dipahami ya perbedaannya ya teman-teman ya. Nanti beberapa slide saya akan posting di grup, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham ya. Terima kasih.